Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber di Polsek kita Marawis dan juga saudara panitia seluruhnya yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian, adik-adik, semua pemuda-pemudi yang hadir pada saat ini yang senantiasa kami hormati dan kami banggakan. Pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga bisa menghadiri acara ini dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang bagaimana kita memahami hukum-hukum yang ada di Indonesia, baik hukum yang nanti akan disampaikan oleh narasumber secara detail, mungkin perlu Bapak dan sekalian dan adik-adik sekalian untuk bisa memahami apa yang menjadi materi daripada Bapak narasumber nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak muda? Lu mantan? Tepuk tangan lagi. Oke, baik. Ada yang tahu narkoba itu apa? Ya? Kepanjangannya apa? Apa? Ada yang tahu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan bahan adiktif. Ya, jadi narkoba itu singkatan atau kepanjangan dari bahan ya narkotika dan bahan adiktif. Apa itu narkotika dan bahan adiktif? Ya, bisa dibacakan nomor 1 sebelahnya, Mas. Yang nomor 1. Golongan 1 heroin, Ya. putau, ganja, kokain, opium sama ekstasi dan sabu. Golongan 2 morfin, petidin dan lain-lain. Golongan 3 kodein, etil morfin sama diomin dan lain-lain. Kasih tepuk tangan dulu. Jangan khawatir nanti materinya minta sama Mas aja ya. Artinya adik-adik sekalian, rekan-rekan ya, semua diatur undang-undang. Kenapa dibuat undang-undang? Karena membahayakan. Obat-obat terlarang atau narkotika ini dan bahan adiktif digunakan untuk pengobatan, bukan untuk orang waras. Ya, biasanya untuk operasi besar ya, dia harus disuntik. Makanya biasanya orang-orang yang pakai narkoba dipakai bius itu nggak mempan. Kayak kalau kecelakaan tuh langsung aja disayat sama perawatnya tuh. Percuma nggak masuk karena udah over. Nah, ini jenis-jenis narkotika alam ya. Ada daun ganja, mungkin secara gambaran sudah tahu ya. Cimeng lah bahasanya ya. Ya, marijuana ya, cannabis sativa. Nah, sebelahnya adalah gambar-gambar dari tanaman tadi ya. Kemudian diekstrak, tahu nggak diekstrak? Jadi dihaluskan, diolah, diproses sehingga tinggal saripatinya aja bisa digunakan sebagai narkotika yang seharusnya digunakan untuk obat-obatan. Ya, orang gila, ya kan, orang gila diberi seperti itu untuk menenangkan. Nanti kalau orang waras dikasih itu kira-kira kebalikannya kan? Ya. Kemudian daun ya katinon. Ini tanaman-tanaman juga yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah kering ya, ada di Thailand, kemudian Afrika yang banyaknya. Ya, tanaman
kat ya, sama katinon tuh kat lah istilahnya ya. Itu bahasa ilmiahnya dengan bahasa sehari-hari biasanya. Ada yang dibuat kapsul, jadi kapsul tuh selubung dalamnya bisa dibuka, bisa digunakan diminum sehingga mengakibatkan fly oleng ya kan. Kalau truk tuh oleng gini ya. Nah ya tadi ya, tanaman ganja tadi ada nih katinon dan apa tuh sebelahnya, kokain ya. Kalau kokain tuh lebih di negara-negara panas tadi ya, kayak di Meksiko, Afrika itu banyak. Kratom, ya kan? Ada nggak di sini? Ada. Banyak. Banyak nggak? Nah ini juga dilarang, ya. Tapi ditanam juga. Hah? Untuk apa, sayur? Dimakan? Kosmetik. Nah ini juga bagian dari tanaman-tanaman yang dilarang. Ini namanya adalah pohon daerah tropis ya di sini ya, termasuk di Asia Tenggara, Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, untuk pengobatan tradisional. Tapi bisa memabukkan. Untuk kosmetik ya di sini ya. Herbal. Berarti benar untuk pengobatan kan? Obat apa di sini? Putus cinta atau gimana? Kemudian dibuat powder ya. Ya diekstrak lagi, dihaluskan, diambil sari patinya buat pupur. Nggak tahu buat apa di sini, saya kurang tahu ya. Ya daunnya seperti itu. Kalau di sini daun apa namanya? Apa? Kedemba. Ya, jadi ada tetangga saya, tapi bukan tetangga saya benar ya, maksudnya tetangga jauh lah. Itu kan agak kurang-kurang. Diminumin itu tidur terus. Jadi kalau ini dibuat, diekstrak dan dikonsumsi juga akan berdampak tidak baik untuk bagi yang sehat. Ingin sehat atau sakit? Ya. Diproduksi dalam bentuk ya warna hijau rata-rata ya, dalam bentuk pasta atau dalam bentuk kapsul. Sudah tadi. Berikutnya Mas. Ya ini yang tadi juga kratom, bisa dibuat juga cairan ya. Ini dampaknya ya, setelah menggunakan kratom, efek euforia muncul dalam 10 menit dan bertahan hingga 1 jam sampai 1,5 jam. Ada yang sudah pernah nyoba belum? Ya, pengguna mengalami kapasitas kerja meningkat, kewaspadaan meningkat, sosialisasi dan kadang peningkatan hasrat seksual. Pupil biasanya normal atau kontraksi ringan. Jadi ada dampaknya. Jadi tremor ya, gemeter gitu, berdebar ya. Kemerahan pada wajah, ya, penggunaan over ya, meningkatkan kegelisahan motorik, diikuti perasaan pusing, koordinasi motorik hilang, ya. Kemudian tremor ya tadi ya. Sekarang kalau orang sehat minum kayak gitu, gemeter terus pusing dan segala macam, apa enaknya? Ya enggak? Dilihat yang cantik bukan kelihatan cantik, dia bisa mukanya banyak bayang-bayang. Berikutnya, ya kesimpulannya adalah kratom tanaman tropikal khas Asia Tenggara dengan daun yang mempunyai efek psikotropika. Intinya gini, ini dilarang tanpa adanya resep dari dokter, karena kedembe tadi orang sini ya. Kalau orang Merawi kedemba juga sama ya. Ya. Nah ini jenis yang sintetis.
Sintetis itu sudah diolah, jadi bahan bakunya dari semuanya itulah tanaman-tanaman di alam, ya. Kemudian diekstrak, yang bisa juga kalau cairan disuling, sehingga menjadi obat-obatan yang seperti ini ya, sabu-sabu. Ada yang pernah pakai belum? Ya, nggak apa-apa, nanti ditangkap ya kan. Inex, ya. Ini bentuknya yang nomor 2 tadi ya, heroin atau putau. Kemudian Happy Five, Minion. Nah ini yang Minion nih biasanya korbannya tuh anak-anak loh. Ya kayak permen tadi. Kenapa sih itu dijual? Satu tujuan yang paling utama adalah merusak mental bangsa. Siapa? Anak dan remaja. Nah, kalau anak dan remajanya sudah error, otomatis gampang ditipu daya, gampang dibohongi. Ya. Oleh siapa? Oleh yang mempunyai tujuan untuk merusak manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia, mungkin luar negeri atau siapapun itu, supaya kita hancur. Kalau sudah hancur, maka masuklah apapun ke bangsa kita atau daerah kita itu gampang dimasuki, dipengaruhi dan diapa-apain gampang. Ya, berikutnya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ada nggak ciri-cirinya di sini? Ciri-ciri pengguna. Gak apa-apa, pakai, yang penting nggak ketahuan ya. Ketahuan, jangan nyesel, ya kan gitu. Resiko tanggung sendiri. 1, jika diajak bicara jarang mau kontak mata. Ya kan, lihat mata saya, biasanya nggak mau ya. Ya kan, nggak mau lihat ya, dia nggak punya kepercayaan dia. Nggak pede, biasanya ngomongnya ngelantur ya. Yang nomor 2, apa namanya? Kalau bahasa kutanya keras kepala itu apa? Pengaisan. Penengal, ya kan gitu. Kemudian tidak apa itu? Konsisten dalam bicara. Bilang I love you hari ini, nanti sore lupa. Ya kan? Janji hari ini, nanti sore lupa. Jadi dia tidak konsisten apa yang disampaikan, karena di bawah kesadarannya sudah nggak ada, udah setengah, bahkan bisa blank. Kemudian sering berbohong. Ya, sering berbohong. Berbicara kasar kepada orang tua atau anggota keluarga. Dibentak bapak, adiknya, semua, bahkan teman-temannya, ya. Kemudian semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga, dia suka jalan sendiri dengan teman-temannya yang sama pengguna. Kemudian mulai melalaikan tanggung jawabnya. Kenapa? Malas dia. Kalau ada uangnya baru, itu pun tidak maksimal pekerjaannya. Bila dimarahi makin menjadi-jadi dengan menunjukkan sifat membangkang, ya, tadi sama aja ya, penengal tadi ya. Sering pulang lewat larut malam. Nah, hati-hati ya. Kalau ada teman-teman di sini pulangnya larut malam, terus dia bukan bekerja, nggak ngapa-ngapain, perlu ditanya apakah ngintip tetangga atau nggak tahu ya. Tapi kalau tidak produktif, tidak ada kegiatan hal yang positif, tentunya nanti akan condongnya larinya juga hal-hal yang negatif. Ya, nomor 11, pemakai narkoba itu kalau tidak mengedarkan dia nggak punya duit. Kalau sudah jadi pengedar, pasalnya ganti sudah. Biasanya cuma 3 tahun jadi 15 tahun. Ya.
ada bonusnya, atau bahkan hukuman mati. Lagi, barang berharga miliknya atau milik keluarga yang dipinjam hilang dan sering tidak dilaporkan. 13. Sering merongrong keluarga atau meminta uang dengan berbagai alasan. ya. Tadi jelas, jadi jelas di film tadi curi punya mamanya. Habis mamanya udah stres karena udah ketagihan, tetangganya nanti tuh. Tetangga jauh atau barang-barang miliknya, motor dijual, helm juga dijual, barang-barang yang berharga dijual karena jadi awalnya tuh biasanya pengedar itu memberikan pertama kali itu gratis sekali, ayo bisa gratis, 2 gratis, ketiga gratis, keempat nyari dia, aku mau beli, terus habis ya. 14. Lalu meminta kebebasan yang lebih. 15. Waktunya di rumah banyak dihabiskan di kamar sendiri atau kamar mandi. Lagi 16. Jarang makan atau berkumpul bersama keluarga. Berani berbuat kekerasan atau kriminal. 18. Paranoid, ketakutan berpikir. paranoid 18. Paranoid atau ketakutan berbicara sendiri, merasa selalu ada yang mengejar. 19. Mudah tersinggung. 20. Motivasi sekolah menurun atau malas berangkat sekolah, mengerjakan PR atau tugas sekolah. 21. Di sekolah sering keluar kelas atau tidak kembali lagi. ya. Tadi itu adalah ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya tadi sering menyendiri, dia asik, kadang kita musik kerasa goyang-goyang sendiri dia, goyang-goyang. Kemudian halusinasinya, ada yang narkoba memang halusinasinya lebih kepada seksual, ada dia ngebayangin aja udah seneng, jadi fantasi ya, ngebayangin aja tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya ini ada artis nasional maupun artis internasional juga terdampak narkoba, jadi hancur semua, karirnya hancur, keluarganya hancur, ekonominya hancur, semuanya. Ya, di situ ada Britney Spears. Siapa yang paling bawah nih, cewek kiri? Nah itu tuh anak sekolah tuh ada, terus yang nabrak yang di Jakarta tuh ada juga tuh. Ya kan, artinya ini Faris Faris ya, artinya nggak ada hebatnya pakai itu. Bahkan kalau kita lihat di media televisi atau media sosial, banyak artis-artis yang terjerat narkoba, hidupnya hancur, keluarganya hancur, ekonominya hancur, dan hilang juga kepercayaan dan pekerjaannya. Berikutnya. Nah ini secara fisik ya bisa dilihat, bisa dibaca mas, mbaknya aja suaranya. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik: gangguan pada sistem saraf, neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung, gangguan pada darah, gangguan pada kulit, dermatologis seperti penanaman, abses, alergi, eksim, gangguan pada paru-paru, pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi,
ketidakberaturan menstruasi, dan amenorrhoe, tidak haid. Jadi organ-organ yang ada di badan kita juga terganggu. Susah, nanti badannya kurus, sulit tidur. Kalau sudah sulit tidur, fungsi hati juga terganggu. Ganjal nanti penyakitnya komplikasi, transfusi darah, terus seminggu sekali, lama-lama mati. Iya kan gitu. Jadi nggak ada kelebihan dari narkoba ini, nggak ada sama sekali. Bahkan sulit juga punya keturunan. Tadi hormon testosteron dan hormon perempuan tadi juga nggak bisa menjaga kesuburan kandungan. Nah, secara dampak penyalahgunaan narkoba secara psikis ya, kerjanya lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, sudah saya sampaikan tadi ya. Intinya orang pengguna narkoba itu awal-awalnya ya semangat dia kerja, habis efeknya malas dia, makanya pakai terus, sehingga fisik yang ada di dalam organ ini juga akan tergerus dengan obat-obatan tadi. Makan malas, jadi nggak ada asupan gizi yang masuk, penyakit yang masuk ya, semuanya akan berdampak sehingga juga akan memakan organ-organ yang sehat tadi menjadi tidak sehat. Kemudian yang ketiga, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial. Ini jelas ya, gangguan mental, pemarahan menyerang sini. Terus dia kalau nggak pakai penakut, dia lebih cenderung untuk mengasingkan diri, menghindari kegiatan orang banyak, dia lebih menyendiri. Nah, ini gambar-gambar banyak cara orang-orang narkoba itu menyelundupkan dari luar negeri ya, atau antar provinsi dan wilayah. Bahkan di sini perempuan ya disimpan di dekat kemaluannya juga ya, perut, bahkan juga ditelan ya, ditelan kemudian dikeluarkan dari duburnya. Saking mahalnya narkoba itu menghasilkan sesuatu, dan dia juga pasti menggunakan narkoba karena perlu keberanian ya. Obat daftar G dan aspek hukum. Nah, ini ada aspek hukumnya ya. Pasal 196 sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 M. Sebelah kanan jenis-jenisnya. Jenis bahan dan obat berbahaya: double L, nitrazepam, diazepam, megadon, dan lain-lain, atau disebut juga pil koplo, inhalan. Ya, tahu inhalan nggak? Inhalan tuh lem, lem. Itu ada ancaman hukumnya juga, ya. Nah, tergantung itu dipakai sendiri, dijual, atau diproduksi. Nah, nanti ada pasal-pasal yang membedakan bagaimana bisa memberatkan tersangka. Pasal 197 sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 M, barang bukti dan ketentuan hukum. Di sini gambarnya tadi ya, double L ya, double L tadi salah satunya. Nipam, di sini yang ramai dulu Nipam, zaman ekstasi itu ya, tahun 2003 ke bawah. Nah, di atas tahun 2000 itu belum ada undang-undangnya. Waktu itu dijual bebas. Ya, kalau yang udah umurnya di atas 40 dengar musik teng 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 teng, nah itu pasti dia pakai inek gitu. Berikutnya Mas, ini Polres Kukar ya, 2023 banyak yang ditangkap ya, semua narkoba ya, sabu, ganja, ekstasi juga.
2 minggu yang lalu ada juga ketangkap di Lebat Kilo. Ya, bulan kemarin Morawes. Iya. Belum ada lepas mantan lagi. Ya, ini barang bukti itu dimusnahkan, nanti ada kejaksaan, pengadilan ya. Setelah dipersidangkan dan ada inkrah putusan itu nanti dihancurkan ya. Kalau yang terbakar bisa dibakar, kalau nggak sabu dilebur dibuang. Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ya, pasal 101 sampai 147. Setiap orang ya yang tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Itu bahasanya beda-beda ya. Menanam. Siapa yang nanam? A. Dipelihara oleh B. Kena juga tuh. Kemudian siapa pemodal yang miliki siapa ya kan, ada kena juga tuh. Nyimpan, sida yang nyimpan, kena juga. Menguasai habis itu disetorkan ke siapa yang gitu. Dan menyediakan, berarti kalau udah menyediakan menjual nggak? Nah, itu ada pasalnya. Penjara, denda, sanksi minimal berapa? 4 tahun ya. Paling sedikit 800 juta, sanksi maksimal 12, paling banyak 8 M. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Ini agak berat lagi nih kayaknya. Ya kan? Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Tadi yang sintetis berarti ya. Jenis ya, penjara dan denda, sanksi minimal 4 tahun, denda 800, kemudian sanksi maksimal 12 tahun, 8 M dendanya. Berikutnya. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Penjara seumur hidup, penjara minimal 5 tahun, penjara maksimal 20 tahun, denda minimal 1 M, denda maksimal 10 M. Tadi unsur-unsurnya udah jelas ya, memiliki, menyediakan, menguasai dan sebagainya. Selain seumur hidup juga ada hukuman mati. Ketika hakim memvonis hukuman mati, ya kalau seumur hidup sampai mati. Kalau hukuman mati itu dieksekusi. Kalau di Indonesia ditembak. Terserah hakim nanti. Mau kayak Freddy itu nunggu, setelah sidang 2 tahun eksekusi. 1. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. 3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis di rehabilitasi sosial. Ada pengguna narkoba yang memang dia hanya pengguna, ya, dia boleh direhabilitasi berdasarkan penilaian
pengamatan dan sebagainya oleh dokter, kepolisian, ya, kejaksaan, nanti sudah mendapatkan rekomendasi boleh direhabilitasi. Ada yang dilakukan secara mandiri, ada juga yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, di situ direhabilitasi, biasanya digundeng kayak di pesantren itu, suruh ibadah, bekerja, latihan kerja dan sebagainya, sehingga melakukan hal-hal positif bisa menghilangkan pengaruh negatif dari dampak narkoba. Biasanya kalau pengguna itu, tapi kalau dia pengedar tidak bisa. Hanya penjara dan rumah sakit, ya. Penjara, rumah sakit, sama kuburan. Kenapa? Dia pasti kalau udah parah kemudian berdampak, orang ditangkapnya, berapa yang diedarkan selama berapa tahun dan lalu jumlahnya berapa, itu diakumulasi sehingga bisa memberatkan kepada tersangka. Rekan-rekan boleh tahu bahwa seorang pengusaha narkoba dia tidak pakai, nggak ada yang pakai. Saya kasih tahu, tidak ada yang pakai. Dia bisnis. Korbannya yang nggak tahu kan itu. Korbannya yang tanggung-tanggung uangnya, ya kan? Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, ya, yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta. Pecandu narkoba yang belum cukup umur, ya, dilaporkan. Artinya gini, kita punya anak atau saudara narkoba, tapi nggak dilaporkan, kemudian ketangkap nih, itu namanya pembiaran, pasal 55. Membiarkan, itu kena pasal juga. Kenapa sih harus dilakukan begitu? Bahayanya dampak dari narkoba ini. Pasal 196, setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedia informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan pasal 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Pasal 197, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedia informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar bagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling banyak 1,15 juta. Ya, teman-teman, rata-rata yang peracik obat itu orang-orang kesehatan atau farmasi, ya. Dia tahu kandungannya, takaran dan sebagainya, dampaknya sudah tahu. Makanya segala sesuatu itu ketika berkaitan dengan obat-obatan dan kesehatan itu harus berizin dan punya dan juga diawasi oleh pemerintah yang berwenang. Kaitannya bagaimana sesuai takaran-takaran yang disampaikan, apabila menyimpang juga akan dipidana. Ya, kalau tidak bisa bayar denda, ya ditambah pidananya. Makanya pidananya 5 tahun, dendanya 1M. Tidak bisa bayar 1M, ya ditambahkan senilai 1M itu dikalkulasi dengan berapa tahun. Seperti itu. Berikutnya, Mas. Ya, terdakwa yang pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, ini berapa standar ukuran supaya bisa diproses secara hukum? Kita lihat di sini heroin 0,25 gram dia memiliki, menggunakan dan sebagainya, menjual, distribusi dan sebagainya, bisa dikenakan
pasal yang dimaksud. Kemudian kokain 0,25 juga. Oh 15 ya, sorry, ini agak terbayang-bayang. Ganja, morfin sama juga ya, 0,15. Ganja 1 linting berapa nih? 0,05 gram. Lebih kecil lagi, bisa juga ganja ya kan? Hati-hati ya, teman-teman mungkin nyobain rokok Aceh. Katanya ganja ya. Kemudian ekstasi 1 butir. Loh, punya 1 aja bisa loh diproses 10. Setengahnya kemana ya pertanyaannya? Sabu 0,25 gram. Ya, bisa. Jadi hati-hati kita berteman, pilih lingkungan yang baik. Saya bisa tahu masih siapa namanya? Andre. Ingin tahu dia seperti apa, dia berteman sama siapa, udah ketahuan karakternya gimana, penghasilannya berapa, kemampuannya di mana, udah bisa. Jadi kalau mau melihat orang itu di mana dia berkumpul, di mana dia berteman. Kalau temannya itu aja nganggur juga dia berarti fix 100% nganggur. Ya, berikutnya kewajiban masyarakat dan orang tua. Nah, ini orang tua dan masyarakat punya kewajiban di sini ya. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur tadi ya wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan tadi. Kaitannya rehabilitasi. Kalau kita sayang sama keluarga kita, adik, tetangga kita, laporkan supaya diobati. Ya, supaya tidak menular kepada lingkungan yang ada di situ, dan akhirnya menjadi ya hal yang lebih besar, mungkin jual akhirnya. Lebih besar lagi akhirnya lingkungan yang ada di lingkungan kita juga rusak. Pasalnya ya, yang melapor ya tadi pasal 128. Kemudian pecandu narkoba atau narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Jadi Pak Kades gitu ya, atau aparatur pemerintah ini wajib juga melakukan pembinaan sebelum pada proses pidana. Sekarang polisi itu ada restorasi justice, di mana ada permasalahan di masyarakat bisa diselesaikan. Contoh, ini Mas Kwai sama ini udah nulang saling apa-apa, ada ini ketimbang bisa di restorasi justice. Restorasi justice itu kedua belah pihak saling memaafkan. Tapi pada prinsip hukum pidana, kejahatan itu tetap kejahatan, tidak menghilangkan pidana. Jadi bukan pada apa yang dicuri, tapi perbuatannya. Jadi nyuri 1M sama 100.000 sama-sama mencuri, betul nggak? Betul. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau nyuri 100.000 masuk penjara, mending 5M ya kan gitu. Tepuk tangan dulu. Ya tadi yang nomor 3 sama aja. Keluarga ya, aparatur pemerintah wajib melaporkan untuk perawatan dan pengobatan. Ya, untuk direhabilitasi. Dan apabila menghalang-halangi untuk tidak melakukan kegiatan tersebut juga dikenakan pasal pidana. Ancamannya 5 tahun. Coba Mas yang belakang aja, yang belakang. Yang silang, sini. Sini. Sini sama saya. Sini. Namanya siapa? Irfan. Siapa? Irfan. Namanya Irfan. Iya. Kerja atau
Sekolah atau gimana? Kerja Di di sawit. sawit PT apa? Ya. Oke, tadi kan ada macam-macam narkotika yang sintetis saja. Sebutkan coba. Sabu. Sabu, Terus ganja, sintetis itu kan hidup, ganja. nggak tahu Pak. Tadi saya tanya tadi tahu semua. Oke, makasih Mas Irfan. Silakan duduk. Ya. Jadi rekan-rekan, ini menjadi tidak penting. Ya. Ini menjadi tidak perlu apabila satu hal, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa memahami diri kita. Karena orang kalau bisa memahami diri sendiri, dia pasti tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang atau menyakiti dirinya sendiri. Udah kerja semua? Banyak yang nganggur. Nganggur? Lulusan apa? Sekolah nggak? Sekolah nggak? Nggak. SMP, SD? SMP ya. SMP. Sampai Mas? SMA. SMA. Sekolah itu kadang nggak penting. Percaya nggak? Sekolah itu atau ijazah itu adalah bukti kita pernah sekolah. Tapi kalau orang sukses tidak mesti harus sekolah, tapi dia mau nggak berubah, mau nggak belajar. Kalau sekolah itu membuat orang kaya atau sukses, banyak profesor miskin. Jadi sekolah itu adalah menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita sehingga kita bisa berpikir logis. Hidup itu pilihan. Saya memilih jalan ini karena saya nyaman, udah cukup dengan ini. Mungkin si Profesor A, si Profesor B berpikir saya harus banyak harta. Jadi hidup adalah pilihan. Semuanya nggak penting. Sekolah tinggi kalau dia nggak bermanfaat nggak ada gunanya. Tapi yang nggak sekolah dia bermanfaat buat orang tuanya, keluarganya, pacarnya, ya kan? Belum punya pacar Mas? Belum? Masyarakat itu lebih baik daripada sekolahnya tinggi-tinggi tapi tidak berdampak apapun terhadap dirinya bahkan masyarakat. Saya memang orang nggak mampu, tapi ketidakmampuan saya tidak menghentikan saya ingin jadi apa. Kalau orang nyogok, ya orang nyogok, dia belum pertarungannya udah nggak berani dia nggak punya kompetensi menghadapi dirinya sendiri. Makanya seorang pemberani adalah bukan yang berani kelahi menang perang, bukan, tapi berani menghadapi kenyataan hidupnya. Setuju ya? Makanya berbuat baiklah. Saya lihat tadi saya ngobrol sama Pak Kades, Pak potensinya di sini apa? Sawit Pak. Sawit. Ini rata-rata bekerja sawit. Ya. Rata-rata bekerja sawit. Ada kegiatan ekonomi kreatif? Belum ada. Ini anak-anak muda yang nganggur, pikirkan bagaimana mengkreatifkan diri kita. Contoh ya, tadi ngobrol sama Pak Kades, aktivasi kegiatan kepemudaan, kaitannya kreatif, bisa jualan minuman, kopi, kayak kafe, ya kan? Nanti ada kegiatan ekspresi, terus berkontribusi diskusi dan segala macam. Buka mindset kita. Entar lagi IKN kita jangan jadi penonton. Sekarang boleh santai ya. Ini saya serius. Dengarkan saya. Jadi IKN itu ada migrasi atau perpindahan penduduk 2 juta lebih pegawai. Belum anaknya, belum istrinya. Dengan segala potensi dan kesiapan mereka, kalau orang datang pasti dia siap perang dengan ininya, dengan ininya, dengan ininya. Pertanyaannya kita punya apa? Mau jual tanah sampai kapan? Ayo buka mata kita dan kita berbuatlah yang kreatif. Contoh ya, saya kasih contoh di sini.
kegiatan yang ramai hari apa? Malam minggu pada malam ya? Kalian pembeli atau penjual? Itu salahnya. Orang luar yang datang jualan, kalian diambil uangnya. Dijajan nggak? Terus kapan kita mau menjual apa yang kita punya? Kreatif kita. Kreatif itu nggak bayar. Contoh ya, saya kasih contoh kreatif. Ini botolnya. Ini nanti kan dibuang, kumpulin. Hasilnya smartphone semua ya, pinter-pinter. Bikin kerajinan botol bekas. Jadi uang. Kamu 1.000 nggak beli ya? Tapi ketika punya nilai yang kreatif bisa 10.000, 20.000. Jadi apa? Lihat sendiri. Ngopi tempat box itu 5.000, di hotel 35.000. Bedanya apa? Bahannya sama. Bedanya adalah fasilitas dan penyajiannya. Takarannya sekian semua dihitung dengan berapa dan segala macam. Jadi segala sesuatu itu mulai proses. Tidak ada yang tiba-tiba. Tidak ada yang wah, aku begini besok berhasil. Jangan senang jadi pegawai negeri. Enggak akan kaya kecuali korupsi. Serius. Iya. Kecuali utang bank, gadaikan SK, kita mau bikin rumah gadaikan. Saya ngalami. Jadi kemudian saya berpikir, gimana saya kreatif? Akhirnya, karena saya suka multimedia, saya bikin aja YouTube kan. Jadi kalau Google lagi saya musik, saya punya studio musik. Saya punya channel, saya punya komunitas jadi musik writer itu saya foundernya, saya pendirinya, saya pemiliknya. Menghasilkan dia. Ya, uang. Kalau dari gaji saya, berapa sih gaji polisi? 8-9 juta itu nggak ada apa-apanya. Rokok saya 2 bungkus, 3 bungkus sehari, 150 per juta setengah. Bayar listrik, air, enggak, kita logika saja. Listrik, air, anak sekolah dan habis. Kapan saya bisa menikmati? Berbuatlah lebih sehingga Anda dapat lebih dengan cara ini. Kita sama loh, punya otak sama, ya kan? Organ tubuh sama. Terus apa bedanya dengan maksud orang-orang yang sukses dan bahkan ada yang cacat juga lebih berhasil daripada ayo bangun kesadaran itu. Dan ini adalah narkoba ini memang dibuat seperti itulah tempat kita ini supaya mudah dipengaruhi, mudah disetir sana sini supaya rusak. Satu di China sana 1 gram cuma 5.000, 50 dijual ke Indonesia 2 juta setengah. Kalau di sana kenapa potong leher sudah. Artinya polisi, BNN, pemerintah tidak ada apa-apanya tanpa peran serta masyarakat, tanpa kita memerangi diri kita sendiri, memerangi bagaimana bahaya potong generasi kita. Ayo yang kreatif, mbak-mbak juga sayang diri, kalau sayang sama diri, insya Allah juga kreatif ini jahit ya. Buka kan zaman digital ya. Semua yang kita inginkan itu ada di genggaman kita. Tinggal kita mau gerak, kita mau berdoa. Jadi handphone itu hanya jangan buat nonton YouTube aja, nonton film atau buat chat atau buat selingkuh katakan atau apa. Tapi buat hal-hal yang kira-kira kamu nanti digaji dari handphone yang mahal itu. Jangan kita membayar sesuatu untuk sesuatu yang tidak penting. Untuk hati untuk teguran sama kebelah sama mama, bapak, terus sama dua bapaknya. Kita dijajah juga secara teknologi. Di sisi negatif, apabila kita nggak sadar,
Makanya ambil positifnya, negatifnya adalah ditekan bagaimana potensi dari handphone itu mempunyai nilai dan ada hasil. Saya nggak punya HP yang mahal, Android biasa aja. Tapi dengan handphone saya, dia nggak banyak sih, cuma 3 juta, ya kan, 3 juta ya, antara kadang kalau ada proyek 100, 200 juta. Jadi kreatif itu mahal. Ini Pak Kades sebelumnya. Seandainya yang jahit batiknya Pak Kades itu seorang desainer internasional, 50 juta dibeli orang. Tapi untuk menuju proses itu adalah perlu bukti dan pijakan-pijakan kita. Ada jejak-jejak kita. Nggak ada yang langsung terbang dari mana. Ini bukan apa-apa ketika kita bisa mengenali diri, menggali potensi. Ya, jangan malas, sering-seringlah membantu orang lain, tetangga, orang tua khususnya rajin. Bangun tidur itu kelihatan orang itu sukses atau enggak nanti ke depan satu aja. Dia rapikan kalau tidur, dia coba jangan dia kalau tidur terus langsung berkemen terus apa bekong nggak siapa tuh. Jadi kayak ini nanti ya, saya pengen lihat nih, ini habis makan sampahnya dibawa enggak atau dibiarkan aja. Ini lihat, jangan sampai hal-hal yang ini udah makan terus membersihkan sesuatu yang kita pakai itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sederhana gitu. Ya Allah, saya miskin, saya beli dia kerja, tapi dapat uang gampang, jaga toilet dan abdominal. Dulu kayak dia kan, nggak ada yang begini kan, tapi yang ini jorok kali kecil. Berdoa lagi, ya Allah, aku ingin goyang-goyang kaki jahit ya, bukan jahit ya kan? Karena jahitannya nggak rapi, nggak laku juga. Makanya bukan apa yang kita lakukan itu seperti apa, tapi pahami walaupun sekecil apapun itu benar-benar dilakukan. Nanti dari nilai kamu itulah yang akan meningkatkan nilai dari ekonominya dan lain sebagainya. Dan ketika saya ingin jadi manajer, bagaimana? Mungkin saja saya tidak mengatakan. Itu aja dari saya. Mohon maaf ini yang menuju ini sebagai improvisasi tambahan saja supaya apa? Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Kemudian perilaku saya mungkin dari manusia biasa, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih kepada panitia, Pak Kades dan seluruh yang di belakang sana, juga adik-adik, rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik kecamatan yang kakak saya sebenarnya. Artinya hari ini pertemuan tidak akan lebih bermakna ketika kita tidak mengenal kita memakai besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.